Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Baiklah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Dan hari ini Ustazah akan menceritakan kepada kalian tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, Nabi Ibrahim itu adalah anak dari Azar Taruk. Beliau itu merupakan keturunan Sam, putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu dilahirkan di negeri Babilonia. Ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya adalah penyembah berhala. Ada juga yang menyembah matahari, bulan, dan bintang. Tetapi Nabi Ibrahim itu yakin bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendakwahi kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah saja. Karena Nabi Ibrahim itu yakin bahwasannya Allah yang maha menciptakan alam semesta ini. Nabi Ibrahim alaihissalam telah percaya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan alam semesta ini. Dan oleh karena itu hanya kepada Allah lah tempat kita beribadah. Dan keyakinan Nabi Ibrahim ini semakin bertambah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor burung dan memotong burung tersebut menjadi 4 bagian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan potongan-potongan burung tersebut di atas bukit yang berbeda-beda. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar memanggil potongan-potongan burung tersebut. Dan ketika Nabi Ibrahim memanggil potongan-potongan burung tersebut, ternyata burung tersebut dapat hidup kembali dan terbang ke arah Nabi Ibrahim. Disitulah Nabi Ibrahim sangat percaya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan alam semesta ini, yang maha kuasa dan maha menghidupkan yang sudah mati. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menyayangi ayahnya dan ia tidak ingin ayahnya masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi Ibrahim pun mendakwahi ayahnya dengan penuh kelembutan agar ayahnya mau beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Akan tetapi ayahnya tetap tidak mau beriman kepada Allah hingga meninggal pun dalam keadaan kafir. Lalu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar ayahnya diampuni. Tetapi Allah melarangnya memintakan ampun untuk orang yang kafir. Setelah itu Nabi Ibrahim pun tidak pernah lagi memintakan ampun untuk ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi kaumnya di Babilonia karena mereka membuat patung dan menyembahnya. Nabi Ibrahim ingin agar kaumnya menyembah hanya kepada Allah saja. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala kaumnya dengan tangan dan kapaknya. Nabi Ibrahim pun akhirnya ditangkap dan diseret ke dalam istana. Di dalam istana, Nabi Ibrahim pun menjelaskan kepada kaumnya bahwa patung tersebut tidak pantas untuk disembah karena patung tersebut tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara maupun menolong dirinya sendiri. Akan tetapi, kaumnya Nabi Ibrahim pun tetap menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang paling menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Raja Babilonia yang bernama Namrud. Ia mengaku bahwa ia adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim pun menantang Raja Namrud agar mendatangkan matahari dari barat jika ia memang benar-benar Tuhan. Tetapi Raja Namrud hanyalah manusia biasa yang tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya Raja Namrud pun sangat marah kepada Nabi Ibrahim karena ia telah kalah di dalam berdebat. Lalu Raja Namrud memerintahkan seluruh pasukannya agar membuat api unggun yang besar, dan api unggun itu digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, dan Allah memerintahkan api itu agar menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan itu merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan balasan yang baik bagi yang membela agama Allah. Nabi Ibrahim pun akhirnya pindah dari Babilonia ke Palestina bersama istri dan keponakannya. Istri Nabi Ibrahim bernama Sarah dan keponakannya Ibrahim bernama Nabi Lut. Ketika pindah, pernah Nabi Ibrahim dan Sarah singgah di Mesir. Waktu itu
Raja Mesir adalah seorang raja yang sangat jahat, dan Raja Mesir tersebut berniat jahat kepada Sarah. Namun, Allah menyelamatkan Sarah dari kejahatannya. Karena raja itu sangat takut, ia pun memberikan Sarah seorang budak wanita yang bernama Hajar. Sudah lama Nabi Ibrahim belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Nah, dari pernikahan dengan Hajar inilah lahirlah seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Dan beberapa tahun setelah itu, Ibrahim dan Sarah pun diberikan anak yang bernama Nabi Ishak. Karena Nabi Ibrahim selalu berdakwah meskipun ia telah tua, Allah pun mencintai Nabi Ibrahim dan memberinya gelar. Gelar itu adalah Khalilur Rahman, yang artinya yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini pelajaran kita telah selesai. Semoga kalian semua bisa mengambil manfaat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.